Tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Restu Hidayatul Khairiyah, Selsa Kuina, dan saya sendiri Wulan Yulianingsih. Di sini kami akan membahas tentang pengertian bahasa yang yaitu membahas terkait hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan proses pemakaian bahasa. Bahasa itu sendiri artinya adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial atau masyarakat untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi satu sama lain, dan untuk mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu. Lalu, hakikat bahasa adalah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Ada beberapa hakikat bahasa, diantaranya yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang artinya bahasa memiliki susunan teratur, pola berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan atau berfungsi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Lalu, bahasa itu berupa bunyi. Namun, spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem Lalu yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Lalu yang kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Selanjutnya, bahasa bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Yang selanjutnya, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Bahasa itu bersifat produktif, artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Itu disebut bahasa yang bersifat produktif. Bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam-macam ideolek dan dialek atau ragam yang berbeda. Lalu selanjutnya, bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Wulan Yulia.
Baiklah, untuk poin yang selanjutnya adalah mengenai fungsi bahasa. Secara tradisionalnya atau paling sederhananya tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya fungsi bahasa adalah sebagai alat interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, dan juga bahasa ini termasuk bisa juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran maupun gagasan seseorang. Sebenarnya dari fungsi-fungsi dari fungsi yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah mengandung kelima fungsi dasar menurut Kenevi di sini, yaitu yang pertama ada fungsi ekspresi, fungsi informasi, ada fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan juga yang terakhir ada fungsi entertainment. Untuk pengertiannya sendiri, fungsi informasi tentunya adalah fungsi di mana untuk menyampaikan perasaan atau adalah fungsi di mana untuk menyampaikan pesan atau amanat orang tua. Adapun untuk fungsi eksplorasi adalah fungsi di mana bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan juga keadaan. Untuk fungsi persuasi sendiri adalah penggunaan bahasa yang bersifat untuk mempengaruhi atau mengajak. Jadi itu berupa seruan agar orang lain mau atau bersedia untuk join ya, atau ikut bersama ajakan kita tadi. Dan yang terakhir adalah fungsi entertainment. Entertainment sendiri adalah penggunaan bahasa yang dimaksud untuk menghibur. Jadi menghiburnya tentunya yang menyenangkan dan juga memuaskan perasaan batin gitu kurang lebih. Dan karena bahasa ini bermacam-macam dan untuk masuk ke dalam kehidupan sehari-hari manusia itu sangat meluas, maka tidak jarang ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan dari fungsi bahasa ini di beberapa kepustakaan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Restu Hidayatul.